Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mengambil manfaat dari Qudratullah akan dapat merasakan manfaat air hingga di alam kubur dan di telaga Kausar kelak di surga. Jadi dengan perbaikan iman, dengan kita bicara iman lagi dan lagi, dengan dakwah atas diri kita, bagaimana iman terbentuk dalam diri kita, maka ini adalah usaha untuk mengubah keyakinan, usaha mengubah keyakinan dari yakin terhadap kebendaan, terhadap asbab-asbab, baik yang bergerak maupun yang diam, menjadi yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila usaha ini dilakukan, maka akan timbul pengharapan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah iman, maka iman akan meningkat dan akan mengubah keadaan. Bila dakwah ini dihentikan, usaha perbaikan iman pada diri kita ini dihentikan, maka suasana dan keadaan akan bertentangan dengan diri kita. Demikian pula ketika dakwah dilakukan, awalnya keadaan akan bertentangan, namun hanya sementara. Apabila terus dibuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan dengan dua cara. Orang mendapat hidayah atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan agama ini akan mencapai setiap hal yang dicapai oleh malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan satu rumah orang penduduk desa dan kota, dan tidak juga rumah orang penduduk Arab Badui, orang Wabar, kecuali dia akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang mulia atau kerendahan orang yang hina, sebagai suatu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam, dan kerendahan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kekufuran. Para nabi berdakwah kepada kaumnya sehingga orang-orang beriman, namun setelah nabinya wafat, perlahan-lahan kembali menjadi musyrik sehingga tidak tersisa seorang pun yang taat. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutus nabi lagi, lalu ia menjalankan usaha dakwah sehingga tatanan masyarakat pun menjadi baik. Namun setelah nabinya wafat, keadaan masyarakat kembali rusak. Demikianlah seterusnya, nabi berganti nabi. Ketika nabinya meninggal, perlahan-lahan amal agama berkurang sehingga anak cucu mereka. Sebab apa? Sebab usaha dakwah berhenti ketika nabinya wafat. Dakwah hanya tugas nabi, tidak dibebankan kepada kaumnya. Seluruh nabi diutus untuk mengajarkan iman, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha menyebarkan iman ke seluruh alam adalah tugas para nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang memiliki iman yang betul untuk menyebarkan iman. Maka siapa saja yang mengikuti jalan para nabi akan meraih kesuksesan. Dan orang-orang yang tidak mengikuti kehidupan nabi dan rasulnya, bahkan menentangnya, akan merasakan azab di dunia dan di akhirat. Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ma nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tadzkirah kita di siang ini memberikan manfaat yang begitu besar
terhadap perbaikan iman dan amal kita insya Allah.